untuk lagu pembuka kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sambil bangkit berdiri ya, biar semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan izinkan kami untuk kembali lagi mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Nah selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Yohana di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, siap dong. Oke, yuk kita langsung mulai saja ya. Adik-adik, simak baik-baik firman hari ini ya. Oke, langsung saja Kak Yohana punya sebuah gambar. Gambar apa ya ini? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Itu
itu adalah gambar pasar. Kalau di pasar biasanya tempat untuk apa? Kita mencari apa di pasar ya? Iya, tepat. Pasar adalah tempat untuk berbelanja. Ada sayuran, ada buah-buahan, dan masih banyak lagi. Jika kita membutuhkan sesuatu, kita pergi ke pasar, kita cari di pasar, pasti kita temukan ya. Tentunya kita membeli. Oke, selanjutnya. Ya, itu adalah gambar sekolah. Sekolah tempat untuk apa ya? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Tempat untuk menuntut ilmu. Oke, selanjutnya. Iya, itu adalah gambar gereja. Biasanya kalau kita ke gereja, untuk apa ya? Tempat untuk apa ya? Tepat. Gereja adalah tempat berdoa, tempat memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Coba jika kita membutuhkan sayuran atau buah-buahan, bisakah kita mencarinya atau membelinya di gereja? Tidak bisa ya. Gereja adalah tempat untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan ya. Hari ini, firman hari ini akan mengingatkan kita bahwa gereja itu tempat untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa bait suci pada zaman itu juga adalah tempat untuk berdoa. Adik-adik mau tahu ceritanya pada saat itu ketika Tuhan Yesus marah karena bait suci digunakan untuk berdagang. Adik-adik mau tahu ceritanya? Mau? Yuk kita simak cerita berikut ini. Shalom, hari ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah. Saat itu bait Allah hanya ada di Yerusalem, tempat umat Israel untuk berdoa dan juga untuk beribadah. Pada suatu hari, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah mendekat, berangkatlah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem. Waktu sampai di bait Allah, Tuhan terkejut sekali karena bait Allah yang seharusnya tempat beribadah ternyata ramai dengan pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Ada yang jual lembu, kambing, domba, dan burung-burung juga ada. Penukar-penukar uang juga ada duduk di situ. Suasana menjadi ramai dan ribut sekali. Ada suara orang-orang yang berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Ada juga suara binatang-binatang yang ada di sana. Begitulah keadaan bait Allah di situ. Tuhan sangat marah dan tidak tahan dengan suara-suara di situ. Lalu Tuhan mengusir mereka. Meja-meja dijungkir dan Tuhan pun berkata, "Ambil semua yang ada di sini. Jangan membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan." Imam-imam dan ahli Taurat sempat marah melihat hal yang dilakukan Tuhan Yesus di bait Allah. Tetapi Tuhan menegur mereka dan berkata, "Bukankah ada tertulis bait Allah disebut rumah doa
bagi segala bangsa, tapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Begitulah kata Tuhan terhadap imam-imam dan ahli Taurat saat itu. Dan imam dan ahli Taurat itu pun mendengarkan kata Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata tubuh kita ini juga disebut bait Allah loh. Rasul Paulus di kitab 1 Korintus 3 ayat 16 sempat mengingatkan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Karena itu kita juga harus berhati-hati, jangan sampai tubuh kita ini menjadi sarang penyamun. Jangan izinkan semua yang Tuhan tidak suka masuk dalam tubuh kita. Misalnya, kita menonton, main game, atau kita isi hidup kita dengan rasa dendam, tidak mengampuni teman, tidak bersyukur, iri terhadap sesama, atau juga kita malas, tidak suka berdoa, atau bahkan kita malas belajar. Nah, yuk kita singkirkan yuk apa yang tidak baik, apa yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai Tuhan Yesus marah loh. Nah, itu tadi firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah melihat cerita tadi ya. Kak Yohana mau mengajak adik-adik semuanya, yuk kita gunakan bait suci Tuhan, kita gunakan gereja benar-benar untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan, untuk berdoa ya. Oke, sekian firman Tuhan dari Kak Yohana hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan persembahan dengan iringan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami telah menyaksikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dapat di sekolah minggu pada pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-satunya sebagai penutup sekolah minggu pada hari ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan
Tuhan